Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini materi kita tentang asistensi praktikum. Lalu ada sedikit pembahasan tentang praktikum AKG dan juga BMP. Teman-teman boleh mulai membuka buku panduan praktikumnya ya. Ini adalah buku panduan praktikum yang sudah kita susunkan. Jadi silahkan nanti bisa dibaca gitu ya. Mungkin saya jelaskan dulu untuk prosedur praktikumnya. Jadi nanti untuk tata tertib praktikumnya sendiri, praktikumnya karena ini kita masih daring, jadi masih diselenggarakan secara daring dari rumah masing-masing. Tata tertib yang harus teman-teman pahami, tentunya selama praktikum teman-teman wajib untuk bertutur kata yang baik dan sopan, baik itu kepada sesama praktikan, asisten maupun kepada dosennya. Dan kalau pada saat praktikum yang berkaitan dengan masak-memasak, walaupun di rumah masing-masing, silahkan buat yang tidak berjilbab untuk menggunakan penutup kepala, dan juga jangan lupa ya semuanya menggunakan celemek. Nanti karena memang ada beberapa bagian yang harus difoto atau mungkin divideokan, tolong teman-teman juga ketika praktikum menggunakan pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang paling penting juga nanti buat perempuan-perempuan yang rambutnya panjang, nanti tolong ketika proses memasak ataupun menyiapkan makanan gitu ya dalam praktikum daring ini, teman-teman bisa mengikat rambutnya ke belakang ya supaya terlihat lebih rapih. Lalu juga pada saat praktikum ataupun menyiapkan bahan, tidak terlalu banyak berbicara untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Serta satu hal yang paling penting, nanti teman-teman akan ada penyusunan laporan. Dalam menyusun laporan, tentunya kami tidak menerima tindakan plagiarisme. Apa sih tindakan yang teman-teman hanya copy dan juga menyalin kembali? Oke, silahkan gunakan paraphrase dan juga summarize gitu ya untuk membuat suatu pernyataan dengan kata-kata yang lain dan juga membuat suatu kesimpulan. Lalu juga silahkan laporannya ditulis secara jujur tanpa adanya copy paste gitu ya. Lalu karena ini praktikumnya juga melihat skill teman-teman, jadi nanti ketika menyiapkan bahan gitu ya, tolong kebersihan dan juga kerapian alat itu akan menjadi salah satu tolok ukur dari kesiapan teman-teman dalam praktikum. Nah, untuk laporan online-nya, teman-teman akan kami berikan kasus tersebut nanti dibuat perencanaan menunya dan dibuat juga laporan sementaranya. Untuk laporan sementara silahkan dikumpulkan 2 hari sebelum praktikum, di mana nanti disertai dengan lampiran daftar menu makan dan nanti dilengkapi juga dengan foto makan siang saat penimbangan sesuai perhitungan yang dibuat di tabel menu dan foto saat penyajian. Lalu dikumpulkan melalui LMS dan hubungi dosen yang mengajar pada hari tersebut. Nanti untuk teknis yang kasus-kasus teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Siska ya. Nah, pelaksanaan praktikum sendiri akan dilakukan secara online melalui LMS. Nanti kita akan join secara online melalui Google Meet ataupun Zoom Meeting. Nanti silahkan juga disepakati oleh Bu Siska lebih prefer menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom. Nah, setelah hari H praktikum, teman-teman akan mengumpulkan revisi laporan. Dan yang perlu diingat, revisi laporan itu dikumpulkan maksimal 5 hari setelah praktikum. Jadi, tolong pengumpulan laporannya pun juga secara on time. Nah, untuk pengumpulan laporan on-site di laboratorium, kalau memungkinkan untuk on-site, tapi karena ini kita masih online, jadi mungkin kita belum on-site dulu ya. Jadi kalau teman-teman on-site, sebenarnya laporan itu dikumpulkan 3 hari sebelum praktikum, yang akan disertai dengan lampiran daftar menu makan kepada asisten praktikum, lalu nanti akan dipilih oleh asisten dan itu yang akan teman-teman persiapkan. Tapi karena kita masih online, jadi silahkan nanti dari rumah masing-masing menyiapkan menunya ya. Nah, untuk sanksi sendiri, mahasiswa yang melanggar peraturan dan juga
tata tertib yang sudah kami berikan itu akan dikeluarkan dari ruangan praktikum. Dalam hal ini adalah ruangan Zoom ataupun Google Meet yang teman-teman pilih. Misal ternyata pakaiannya tidak rapi atau mungkin rambutnya tidak rapi. Nah, nanti dosen akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk teman-teman menyesuaikan dulu dengan cara berpakaiannya. Lalu untuk keterlambatan pengumpulan revisi laporan akan kita berikan sanksi pengurangan nilai sebesar 2 poin per hari. Makanya silahkan laporannya dikumpulkan secara on time ya. Dan kalau teman-teman terbukti melakukan tindakan plagiat, maka kami akan meminta mahasiswa untuk menyusun ulang laporan tersebut. Dan ternyata jika itu terjadi kedua kalinya, maka mahasiswa akan kehilangan nilai dari laporan praktikum. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk praktikumnya. Nanti teman-teman bisa membaca secara detail di buku panduan untuk langkah-langkahnya. Kita akan ngapain saja, ada yang namanya presentasi, ada nanti pretest, ada post-test. Jadi wajib belajar dulu sebelum masuk ke materi praktikum. Nah, untuk sistem penilaian sendiri, tadi kita ada post-test, post-testnya 10%, lalu laporannya 60%, dan ujian responsi 30%. Sehingga tolong dikerjakan dengan maksimal untuk post-testnya, laporan, dan juga ujian responsi. Lalu untuk nilai praktikum sendiri, totalnya ada 100% yang akan kami nilai mulai dari subjektifnya, objektifnya, lalu assessment, antropometri, biokimia, fisik klinik, dan dietary. Ini harusnya sudah clear ya, karena kita udah ketemu di pertemuan keempat. Lalu planning, mulai dari tujuan diet, prinsip dan syarat diet, perhitungan kebutuhan gizi, bagaimana cara merencanakan menu, lalu buat pembahasannya, kesimpulannya, dan juga daftar pustakanya. Apa sih yang akan teman-teman pelajari pada praktikum GDDK? Untuk praktikum GDDK sendiri ada 11 materi mulai dari AKG, BMP, lalu ibu hamil dan juga ibu menyusui, bayi balita, anak remaja, lalu dewasa lansia, dan juga vegetarian tenaga kerja. Selanjutnya nanti akan ditutup dengan responsi. Jadi kita ada 7 pertemuan. Pertemuan pertama kita asistensi, pembahasan AKG dan juga bahan makanan penukar. Yang kedua nanti ibu hamil dan ibu menyusui, lalu bayi dan balita, anak remaja, dewasa lanjut usia, vegetarian tenaga kerja. Yang terakhir adalah responsi. Untuk teknis praktikumnya sendiri, kecuali AKG dan BMP, nanti teman-teman akan mendapatkan kasus ataupun soal dari dosen. Nah, kasus atau soal dari dosen tersebut yang akan teman-teman susun swabnya. Jadi, akan dianalisis mulai dari subjektifnya, lalu objektifnya, assessment, dan juga planning, seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang AKG dan juga BMP. Sebenarnya ini sudah ada di pertemuan kedua dan ketiga ya. Nah, kita hanya tinggal mempertajam saja apa sih yang sudah teman-teman pelajari di AKG dan juga di BMP. Nanti silahkan untuk buku panduan praktikum, saya harapkan bisa dibaca secara detail gitu ya tentang AKG itu sendiri. Saya tidak akan menjelaskan bukunya karena teman-teman sudah ada soft file-nya sehingga teman-teman bisa langsung membaca buku tersebut. Yang dibahas di sini mulai dari pengertian AKG, kegunaan AKG, dan juga cara menghitung kebutuhan gizi menggunakan AKG. Kita sudah bahas di pertemuan kedua, nanti boleh lihat lagi YouTube saya di pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama pasti teman-teman harus menentukan status gizinya terlebih dahulu, lalu setelah tahu status gizinya, akan menentukan berat badannya. Oh iya, untuk status gizi kebetulan yang masih kita pakai di buku panduan praktikum GDDK 2021 adalah IMT bagi Asia Pasifik tahun 2005. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan referensinya Kemenkes yang tahun 2014, silahkan boleh dicari literaturnya ya. Nah, setelah tahu status gizinya, itu akan menjadi dasar kita menentukan berat badan apa yang akan kita gunakan. Apakah berat badan aktual, apakah berat badan ideal, atau berat badan adjusted.
Setelah itu kita akan menghitung kebutuhan. Ketika kita menggunakan berat badan aktual, otomatis kita akan membandingkan berat badan aktual dengan berat badan standar yang ada dalam AKG dan mengalihkannya dengan energi, protein, lemak, ataupun karbohidrat yang ada pada AKG. Nah, untuk cara perhitungan kebutuhan gizi menggunakan metode lainnya, kita menggunakan metode Harris-Benedict untuk mengukur basalnya. Nah, untuk basalnya sendiri sudah ada ya di slide ataupun di buku panduan praktikum. Teman-teman bisa lihat, W itu untuk weight atau berat badan, H itu untuk height atau tinggi badan, dan A itu untuk age atau umur. Nanti silahkan berat badan yang dimasukkan itu tentunya disesuaikan dengan status gizi klien teman-teman. Apakah status gizinya kurang ataukah lebih atau mungkin obesitas seperti itu. Kalau kurang dan juga normal kita pakai berat badan aktual ya. Lalu kalau lebih kita pakai berat badan ideal, tapi kalau obes kita menggunakan adjusted body weight. Nah, setelah itu baru kita kalikan basalnya dengan faktor aktivitas dan juga faktor stres. Oke. Apa sih yang akan teman-teman lakukan pada praktikum AKG kali ini? Jadi nanti silahkan laporannya disusun sendiri-sendiri, individu, disusun secara individu, di mana teman-teman akan menghitung dan menginterpretasikan status gizi teman-teman sendiri. Jadi timbang sendiri berat badannya, ukur sendiri tingginya, lalu interpretasikan apakah teman-teman masuk kategori status gizi underweight, normal, overweight, atau obese. Setelah nanti teman-teman mengetahui status gizi teman-teman, silahkan teman-teman membuat perhitungan kebutuhan gizi menggunakan estimasi pada AKG dan juga estimasi BMR dengan rumus Harris-Benedict. Kalau teman-teman sudah membuat perhitungan tersebut, jangan lupa buat perencanaan menunya menggunakan BMP berdasarkan perhitungan kebutuhan gizi, estimasi BMR ataupun rumus Harris-Benedict. Mungkin kita langsung ke contohnya dulu ya, supaya teman-teman punya gambaran nih nanti praktikumnya atau tugasnya yang harus teman-teman kerjakan apa. Yang jelas, untuk bagian AKG, teman-teman harus menghitung dan menginterpretasikan status gizi teman-teman sendiri. Jadi pakai berat badan teman-teman sendiri dan pakai tinggi badan teman-teman sendiri. Setelah itu, hitung kebutuhan gizinya menggunakan estimasi pada AKG dan juga pakai estimasi BMR dengan rumus Harris-Benedict. Habis itu yang ketiga, teman-teman harus buat perencanaan menu menggunakan bahan makanan penukar berdasarkan perhitungan kebutuhan gizi dengan estimasi BMR Harris-Benedict. Nah, kita lanjut dulu ya ke contohnya. Ini adalah contoh yang saya punya. Nanti teman-teman bisa melihat perhitungan kebutuhan gizi menggunakan AKG dan juga estimasi Harris-Benedict disertai penyusunan menu. Ini ada 4 contoh. Nanti silahkan teman-teman bisa baca lebih detail dan juga memahami lebih detail. Kebetulan di kasus 1 kita bertemu dengan ibu rumah tangga yang berusia 23 tahun dengan berat badan 54 kilo dan juga tinggi badan 155 cm. Dimana selain sebagai ibu rumah tangga, ternyata putri ini juga mengajar tari balet sepekan 2 kali. Sehingga aktivitas fisiknya kita kategorikan sedang. Kita diminta hitung berapa kebutuhan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Hitungnya pakai 2 cara, AKG dan juga Harris-Benedict. Seperti yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, cara pertama adalah kita menentukan dulu status gizinya. Nah, di sini kita sudah menentukan status gizinya putri, yaitu 22,48 atau kita bilang status gizi normal.
Nah, dari yang status gizi normal, kita baru bisa bilang nih, kebutuhan energinya nanti dihitung pakai apa. Karena status gizinya normal, kita menghitung kebutuhannya menggunakan berat badan aktual. Baru setelah itu kita hitung kebutuhan gizi, tadi suruh bandingin dua ya, pakai AKG dan juga pakai estimasi Harris Benedict. Kalau pakai AKG, teman-teman masih ingat ya caranya ya. Berat badan aktual dibagi berat badan standar dalam AKG dikalikan energi, protein, lemak, dan KH yang ada di dalam AKG. Jadi teman-teman bisa mulai menghitung gitu ya, tadi berat badannya Putri 54, berat badan standar di AKG 55. Berarti 54 dibagi 55 dikalikan energinya berapa. Ketemu berarti tuh kebutuhannya 2209 kilokalori. Begitu pula yang protein 54 dibagi 55 dikali 60 gram. Hasilnya ketemu 58,91. Begitu pula yang lemak dan juga karbohidrat. Sehingga didapatkan kebutuhan lemak 63,82, karbohidrat 353,45 gram. Setelah itu boleh menghitung menggunakan Harris Benedict. Kalau kita hitung pakai Harris Benedict, otomatis kita pakai rumus ya, laki-laki sama perempuan tadi berbeda ya. Nah, di sini jelas-jelas teman-teman akan memasukkan berat badannya, yaitu 54. Lalu tinggi badannya, yaitu 155. Dan satu lagi usianya, yaitu 23. Sehingga didapatkan energinya untuk basal 1355,85. Karena tadi pasiennya aktivitas sedang, kita kalikan 1,55, ketemu total energinya adalah 2101,57. Untuk protein, saya lebih suka menggunakan 1 gram per kilogram berat badan, sehingga ketemu di situ karena berat badannya 54 kilo, sehingga kebutuhan proteinnya adalah 54 gram. Untuk lemaknya sendiri, saya lebih suka menggunakan 25% total energi expenditure. Jadi 25% dari 2101,57 kilokalori adalah 525,3925 kilokalori. Karena 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori, otomatis 525,3925 kita bagi 9 ya. Ketemu di situ lemaknya 58,38 gram. Nah, untuk karbohidrat by difference, jadi tinggal dikurangin karena tadi total energinya 2101,57 kilokalori, kita kurangi energi dari protein yaitu 54 kalikan 4 ketemu 216 kilokalori. Kita kurangin lagi energi dari lemak yaitu 525,3925 kilokalori. Ketemu by difference-nya itu adalah 1360,1775 kilokalori. Karena tadi 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori, sehingga kita harus membagi 1360,1775 dengan 4. Didapatkan kebutuhan karbohidratnya menjadi 340,04 gram. Nah, untuk kasus kedua, ini adalah seorang pegawai swasta, si Rini, dan diketahui status gizinya Rini adalah status gizi kurang karena IMT-nya 18,31. Kalau dia status gizinya kurang, berarti kita akan menggunakan berat badan yang aktual. Sehingga di situ masih sama ya dengan tadi berat badan yang dengan status gizi normal, kita pakai berat badan aktual dibagi berat badan standar dikalikan energi dalam AKG, protein dalam AKG, dan juga lemak dalam AKG serta karbohidrat dalam AKG. Sehingga didapatkan kebutuhan energinya 1800 kilokalori, proteinnya 48 gram, lemaknya 52 gram, dan karbohidratnya 288 gram. Kita bandingkan dengan Harris Benedict. Ketika dengan Harris Benedict, kebutuhannya cenderung lebih tinggi ya, 1937,33 kilokalori. Dengan proteinnya 44, teman-teman bisa lihat ke atas. Ini proteinnya 48, di sini 44,
lemaknya 52 dan karbohidratnya 288, di sini lemaknya 53,82, karbohidratnya 319,25. Tetap menggunakan prinsip yang tadi ya. 1 gram protein setara dengan 4 kilokalori, 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori, dan 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Berarti kalau di situ lemaknya 484,33 kilokalori, ya tinggal dibagi 9. Kalau karbohidratnya 1277 kilokalori, ya dibagi 4. Kalau di situ proteinnya 44 gram, berarti berapa kilokalori, ya dikalikan 4, sehingga ketemu 176 kilokalori. Jadi, prinsip utama 1 gram protein setara dengan 4 kilokalori, 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori, 1 gram lemak setara dengan 9 kalori, itu udah harus hafal di luar kepala. Oke. Nah, untuk kasus 3 dan kasus 4, teman-teman bisa lihat dan bisa difahami dengan baik gitu ya. Di kasus 3 dan juga kasus 4, itu berbeda status gizinya. Di status 3, status gizinya adalah status gizi lebih, sehingga untuk AKG sendiri, perhitungan kebutuhan gizinya langsung mencomot angka yang ada di AKG atau langsung mengambil angka yang ada di AKG. Teman-teman bisa baca di situ penentuan berat badan yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan energi menggunakan AKG adalah berat badan standar atau patokan yang tercantum dalam AKG. Karena status gizinya putra itu status gizi lebih. Sementara kalau nanti pakai perhitungan Harris-Benedict, berat badan yang digunakan adalah berat badan ideal. Jadi kalau pakai AKG langsung diambil angkanya, lalu kalau untuk yang Harris-Benedict langsung dimasukin di rumusnya itu pakai berat badan yang ideal. Oke, proteinnya kita pakai berat badannya di yang aktual, nggak jadi masalah. Jadi 1 gram per kilogram berat badan, sehingga proteinnya 63 gram. Kalau kita bandingkan dengan AKG, energinya 2550, kita hanya ngasih 2105,12. Proteinnya 65, kita ngasih 63. Lemaknya 70, kita kasih 58,48, karbohidratnya 415, kita kasih 331,71. Jadi jelas berbeda ya antara kebutuhan dengan kecukupan. Nah, kasus yang 4 juga sama, kurang lebih dengan kasus yang nomor 3. Kebetulan ini status gizinya obes, sehingga kalau untuk yang AKG kita langsung pakai angka yang ada di AKG. Tapi untuk Harris-Benedict kita menggunakan adjusted body weight atau berat badan adjusted. Rumusnya sudah ada, berat badan ideal ditambah 0,25 dikalikan berat badan aktual minus berat badan ideal. Jadi dihitung dulu berat badan aktual dikurangin berat badan idealnya berapa, lalu dikalikan dengan 0,25, hasilnya baru ditambahkan dengan berat badan idealnya dia. Untuk yang kebutuhan gizi ya tinggal EPLKH-nya dimasukkan angkanya, lalu yang pakai Harris-Benedict nanti masukkan weight untuk BB adjusted-nya gitu ya. Yang protein bisa pakai BB aktualnya. Nah, untuk yang lemak tadi saya pakai 25%, karbohidratnya by difference. Nah, itu untuk yang AKG kurang lebih teman-teman akan melakukan atau mengerjakan itu untuk diri sendiri. Jadi nanti saya minta tolong di bagian kasusnya dituliskan misalkan nama Yunika gitu ya, atau Yunita adalah seorang mahasiswi bla bla bla, diketahui berat badan Yunita itu berapa, tinggi badannya berapa, aktivitas harian Yunita apa, lalu Yunita hitung kebutuhannya, energi, protein, lemak, KH, pakai AKG dan juga pakai Harris-Benedict. Tetap ya, langkah pertama harus ditentukan dulu status gizinya, baru langkah yang kedua penentuan berat badannya, yang ketiga menghittung kebutuhan gizi menggunakan AKG, yang keempat menghitung kebutuhan gizi menggunakan persamaan atau estimasi Harris-Benedict. Nah, setelah nanti teman-teman menyelesaikan hitungannya, jangan lupa untuk membuat perencanaan menunya. Untuk perencanaan menu, teman-teman kita sudah belajar di pertemuan yang keempat, jadi harapan saya itu sudah bisa difahami dengan baik dengan adanya tugas yang kemarin. Nah, teman-teman nanti akan menyusun menu seperti yang di pertemuan 4 ya, berapa penukar KH yang akan dipakai, berapa penukar
hewani, nabati, sayur, buah, dan juga gula. Nanti silahkan dimunculkan dalam bentuk perencanaan penukar bahan makanan gitu ya, dalam satu hari. Teman-teman mau pakai berapa sumber KH, mau pakai berapa sumber lemak sedang, lemak yang tinggi, lalu protein nabati, sayuran, buah, gula, dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah membuat bahan makanan penukar, baru nanti teman-teman membuat perencanaan menunya. Untuk perencanaan menu sudah saya jelaskan ya. Misalkan minyak 1,5 P itu dari untuk apa? Minyak 2 P untuk apa? Lalu yang di bawahnya juga minyak 2 P untuk apa? Nanti silahkan di refresh lagi materi yang sudah saya berikan di pertemuan keempat kemarin. Nanti PR untuk yang AKG silahkan dikerjakan dulu yang ini sampai ke perencanaan menu. Kalau sudah hitung dan interpretasi status gizi, sudah hitung kebutuhan gizi menggunakan AKG dan Harben, sudah membuat perencanaan menu menggunakan persamaan Harris Benedict dan juga bahan makanan penukar sebagai alat bantunya. Nah, baru teman-teman masuk ke bahan makanan penukar. Untuk bahan makanan penukar saya juga nggak akan bicara banyak. Kenapa? Karena kemarin di pertemuan ketiga sudah dikupas tuntas sama Bu Siska. Jadi kita hanya tinggal merefresh saja. Untuk BMP sendiri, ini adalah suatu pengelompokan bahan makanan gitu ya. Tapi yang dia dikelompokkan berdasarkan kandungan energi dan makronutrien yang hampir sama. Jadi protein, lemak, KH-nya itu hampir sama. Nah, ini singkatan-singkatannya nanti boleh dibaca di buku panduan praktikumnya. Lalu untuk pengelompokan BMP itu juga sudah ada gitu ya. 1, 2, 3 sampai golongan yang ke-7. Ini juga sudah kami sertakan golongan bahan makanan penukar itu golongan 1 sumber karbohidrat berapa energinya, protein, lemak, KH. Nah, itu sudah ada semua di perkuliahan Bu Siska. Jadi nanti silahkan dilihat kembali. Mulai dari sumber karbohidrat, lalu ada sumber protein hewani, protein nabati, sayur gitu ya, buah, susu, dan juga minyak. Serta ada golongan yang lain yaitu makanan tanpa kalori. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan di praktikum BMP kali ini? Untuk praktikum BMP, harusnya ketika ini terlaksana di laboratorium, teman-teman akan mengamati food model gitu ya. Dari food model itu tiruan makanan gitu. Itu seperti contoh banyak jenisnya, ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari akrilik gitu ya. Nah, itu bentuknya benar-benar dibuat menyerupai bahan makanan dan disesuaikan dengan penggolongan bahan makanannya. Apa yang akan teman-teman lakukan pada praktikum kali ini? Nanti silahkan teman-teman siapkan timbangan ya. Jadi nanti silahkan menyiapkan timbangan. Contoh gampang gitu, teman-teman bisa lihat di misalkan kita pakai yang protein nabati. Di protein nabati, teman-teman lihat di sini tahu 100 gram 1 potong besar nih ya. Tahu 100 gram 1 potong besar, tempe 50 gram 2 potong besar. Nah, pada praktikum BMP, teman-teman harus menimbang dulu tahu dan tempenya. Jadi nanti silahkan timbang tahu dan tempenya, misalkan seperti itu ya. Disejajarkan dengan URT, tahu 100 gram, berarti timbang dulu tahu 100 gram. Lalu tempe 50 gram tapi isinya 2 buah, berarti masing-masing buahnya 25 gram. Teman-teman timbang tempe 25 gram. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sudah menimbang bahan makanan tersebut, silahkan letakkan penggaris di samping bahan makanan yang sudah teman-teman timbang. Jadi, ibaratnya ini adalah tahu ya. Nanti teman-teman menaruh penggaris di sampingnya tahu. Nah, itu silahkan diukur berapa panjangnya tahu, lebarnya tahu gitu ya, dan tingginya tahu. Kenapa sih Bu kok kita repot-repot harus kayak gitu? Karena teman-teman harus bisa mengestimasi gitu ya, ketika melihat suatu bahan makanan, teman-teman bisa memperkirakan, oh itu bahan makanannya kurang lebih beratnya 50 gram. Nah, sehingga teman-teman di praktikum BMP itu kami minta untuk mengamati makanan yang ada di sekitar teman-teman.
nanti silahkan diukur panjang dan lebarnya gitu ya. Yang bisa diukur menggunakan penggaris, diukur dengan penggaris ya. Tapi kalau tidak bisa dengan penggaris ya sudah. Nah, nanti silahkan buat pengelompokan bahan makanan. Untuk BMP, laporannya itu adalah kelompok, bukan individu. Yang individu AKG-nya aja ya, tapi kalau yang BMP kelompok, nanti silahkan teman-teman kelompoknya disesuaikan aja dengan kelompok pada saat pembagian tugas pertama dengan saya, yang AKG dan juga penggalian data subjektif dan objektif, supaya tidak terlalu banyak gitu ya, pembagian kelompoknya ntar nggak bingung. Nanti masing-masing mahasiswa dalam satu kelompok harus mengambil contoh bahan makanan yang berbeda. Saya kasih contoh. Misalkan dalam satu kelompok itu ada 5 mahasiswa. Penggolongan bahan makanannya nanti dibagi saja. Misalkan ya, mahasiswa A mau ngambil makanan pokok roti tawar. Mahasiswa B makanan pokok nggak boleh roti tawar, tapi crackers. Lalu mahasiswa C itu nasi. Mahasiswa D itu pakai bubur. Mahasiswa yang E misalkan pakai singkong. Nah, nanti hasil dari pengelompokan teman-teman atau hasil dari penimbangan teman-temannya silahkan dijadikan satu. Nah, itu yang dikumpulkan sebagai laporan kelompok. Atau kalau mau membagi, misalkan mahasiswa A, kamu ngerjain yang pembagian makanan pokok, nanti yang B ngerjain yang lauk hewani, yang C lauk nabati, yang D sayur, yang E buah, itu juga boleh. Intinya minimal dalam satu penggolongan bahan makanan itu ada minimal 3 bahan makanan ya. Jadi kalau makanan pokok ya diusahakan ada roti, crackers, atau nasi. Lalu kalau lauk hewani diusahakan teman-teman ambil misalkan daging, telur, atau ayam. Yang nabati tahu, tempe, atau kacang tanah, atau kacang hijau. Yang sayur juga ambil 3, buah 3, dan sisanya juga 3. Nah, untuk bahan makanan nanti dituliskan di situ golongannya apa, nama bahan makanannya apa, URT-nya seberapa, gramnya, dan juga ukurannya. Yang tidak bisa diukur, nggak usah diukur ya. Itu untuk yang laporan BMP-nya. Oke, mungkin untuk asistensi itu dulu kita diskusi ya. Bisa lewat Zoom ataupun lewat Google Meet atau media yang lainnya untuk membahas materi dan juga teknis dari praktikum kali ini ya. Oke, sampai jumpa di Zoom ataupun di Google Meet-nya.